Namo Buddhaya Bante. Kemarin saya dengar ketika Bodhisatta lahir, muncul juga bejana yang berisi emas. Itu hubungan masa lampaunya apa ya Bante? Antara Bodhisatta dengan bejana atau pundi emas. Itu di kelahiran Bodhisatta sebagai Pangeran Siddhartha. Terus, apakah setiap Buddha selalu mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita membaca di dalam riwayat hidup Buddha Gautama, masih di dalam bab yang pertama, kelahiran Bodhisatta, di dalam buku riwayat hidup disampaikan bahwasanya ketika Pangeran Siddhartha lahir atau Bodhisatta lahir, juga diikuti yang bersamaan ada Yasodhara. Yasodhara ini adalah nanti yang menjadi ibu dari Rahula, istri dari Pangeran Siddhartha, Yasodhara. Kemudian yang kedua ada Cana. Cana ini adalah kusir yang membantu nanti ketika Bodhisatta meninggalkan istana. Kemudian ada Ananda. Ananda adalah murid Sang Buddha yang nanti menjadi pelayan beliau, Bante Ananda. Kemudian ada Kaluyadayi. Kaluyadayi ini adalah yang mengundang Sang Buddha untuk datang ke Kapilawastu. Kemudian ada kuda Kantaka yang dipakai oleh Bodhisatta meninggalkan istana, kuda Kantaka. Kemudian pohon Bodhi, tempat di mana nanti Bodhisatta mencapai penerangan sempurna. Dan ada gajah istana serta ada Nidhi Kumbi. Ya, di dalam bahasa Pali Nidhi Kumbi diterjemahkan sebagai tempat barang pusaka, Nidhi Kumbi, atau diterjemahkan sebagai bejana. Ya, Nidhi itu kan timbunan. Ya, Nidhi Kumbi, Kumbi itu bejana. Ya, tempat penyimpanan barang pusaka. Dan di dalam catatan disampaikan bahwasanya Nidhi Kumbi ini akan muncul di saat nanti. Ya, di saat nanti di tempat Guru Agung Buddha mencapai pencerahan, Nidhi Kumbi ini akan muncul. Hanya sejauh itu yang ada tertulis. Karena di khotbah-khotbah berikutnya tidak disampaikan apa hubungannya dengan Nidhi Kumbi. Hanya disampaikan ada hal-hal yang bersamaan dengan kelahiran Bodhisatta. Yasodhara, Cana, Ananda, Kaluyadayi, kuda Kantaka, pohon Bodhi, dan juga Nidhi Kumbi. Ya, tadi kan saya sampaikan begitu. Nah, kemudian berkenaan dengan apakah semua Buddha mencapai penerangan di bawah pohon Bodhi. Untuk kata pohon Bodhi, namanya pohon Bodhi ini adalah pohon di mana tempat guru Buddha, tidak hanya Buddha sekarang, tapi Buddha-Buddha yang lampau. Pohon Bodhinya atau pohon pencerahan gitu ya. Pohon pencerahannya ini beda-beda Bapak Ibu.
Buddha yang akan datang, yakni Buddha Meteya, itu nanti tempat beliau mencapai pencerahan itu di bawah pohon Nagasari. Nama pohonnya Nagasari. Ada juga Buddha yang lampau. Ya, Buddha yang lampau itu ada yang sama seperti halnya Buddha Gotama, pohonnya sama dengan Buddha Gotama. Ada juga, ya ini ada sebetulnya di bagian yakni tempat di mana Buddha-Buddha mencapai pencerahan. Ada di bawah bambu petung, ada juga. Ada di bawah beringin, ada juga. Ada di bawah pohon mangga, ada juga. Termasuk yang akan datang Buddha Meteya itu mencapai pencerahan di bawah pohon Nagasari. Jadi istilah pohon Bodhi ini adalah pohon di mana di tempat itu sama Sang Buddha memperoleh pencerahan menjadi Buddhanya. Dan untuk sekarang pohon Bodhi ini ada nama istilah Latinnya. Ya, saya kurang ingat dengan istilah Latinnya. Nanti ibu bapak bisa membaca sendiri ya. Pohon Bodhi itu nanti dalam kurung itu nanti ada istilah Latinnya. Nanti bisa membaca. Nah, untuk Buddha yang akan datang, Buddha Meteya ya, itu nanti pohon Bodhinya adalah pohon Nagasari. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah selalu di bawah pohon Bodhi, istilah sebutan pohon Bodhi ini mengacu kepada pohon pencerahan. Tapi pohon pencerahan ini banyak jenisnya. Buddha yang akan datang di bawah pohon Nagasari. Buddha di masa lampau ada juga. Yang di bawah pohon mangga. Ada yang di bawah pohon Nagasari. Ada yang di bawah pohon beringin. Ada juga di bawah bambu, pohon bambu. Ya, ada gitu. Bisa dimengerti ya. Saya ada pertanyaan yang saya bingung lama sekali. Semoga Bante berkenan memberikan penerangan. Bisa terangkan macam-macam definisi dari sangkara. Sangkara dalam Sabbe Sangkara Anicca, sangkara dalam 5 kanda, sangkara dalam Paticca Samuppada, dan terutama sangkara duka dalam 4 Arya Saca. Mohon panitia memaklumi. Nah, berkenaan dengan pertanyaan ini ya Bapak Ibu, memang ada beberapa istilah di dalam bahasa Pali. Sangkara yang ada di dalam Sabbe Sangkara Anicca. Sabbe Sangkara Anicca, sangkara di sini mengacu kepada berbagai macam unsur pembentuk, namanya sangkara. Sangkara ini adalah unsur pembentuk, namanya sangkara. Segala yang terbentuk adalah tidak kekal. Sabbe Sangkara Anicca. Contohnya apa Bante? Tubuh jasmani ini adalah sangkara. Tubuh jasmani ini adalah sangkara. Tubuh yang kita miliki dibangun oleh karena makan, oleh ibu dan ayah, oleh cuaca, oleh karma. Apapun yang terbentuk dari unsur pembentuk ini tidak kekal. Dengan berjalannya waktu, tubuh yang kita miliki ini nanti akan keriput. Kenapa bisa demikian? Karena ini adalah perpaduan dari berbagai faktor pembentuk. Apapun yang terbentuk dari berbagai faktor pembentuk adalah tidak kekal. Jasmani ini salah satunya. Salah satunya.
Selain jasmani apa? Rupa. Rupa yang kita lihat. Misalnya cangkir. Ini cangkir ini juga sangkara juga. Dibentuk dari berbagai faktor pembentuk. Apa yang kita saksikan sekarang, nanti dengan berjalannya waktu, ini juga tidak kekal. Dia bisa pecah, dia bisa warnanya luntur. Jadi sangkara ini adalah perpaduan. Perpaduan dari berbagai faktor pembentuk. Jadi ini perpaduan dari faktor pembentuk. Nanti dengan berangsur-angsur waktu, sekarang dia cerah, nanti dia akan memudar. Bisa juga kena panas, karena mungkin saya isi dengan air panas, ini bisa pecah juga, bisa retak. Mungkin saat saya bersihkan pakai pembersih, ya saya cuci begitu, ini pun juga bisa mengalami goresan, tidak kekal juga. Jadi sabe sangkara anicca, di dalam sabe sangkara anicca, sangkara ini mengacu kepada bentukan-bentukan. Ini sabe sangkara anicca. Sangkara yang ada di dalam sabe sangkara anicca mengacu kepada berbagai faktor pembentuk. Apa yang kita lihat, apa yang kita inderakan, ini adalah faktor pembentuk. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita aroma, apa yang kita rasakan, apapun yang muncul ini anicca. Namanya anicca adalah bersifat muncul, berlangsung, tenggelam. Seperti minum. Air saya minum, ada munculnya, ada berlangsungnya, dan ada tenggelamnya juga. Makanya ketika air ini saya minum, semula di dalam mulut, dia menjadi berubah. Muncul, berlangsung, tenggelam. Dari ada menjadi tidak ada. Dan besok pagi atau nanti saya akan buang air kecil, hilang. Muncul, berlangsung, tenggelam. Nah, itu ada di dalam sabe sangkara anicca. Jadi sangkara di sana mengacu kepada berbagai faktor pembentuk. Kemudian ada sangkara juga yang ada di dalam pancakanda. Pancakanda ini adalah 5 gugusan pembentuk. 5 gugusan pembentuk. Mengacu kepada apa? Kepada makhluk yang ada di dunia. Dalam hal ini adalah manusia. Manusia terbangun atas 2 hal, nama dan rupa. Nama adalah batin, rupa adalah unsur materinya atau unsur jasmaninya. Di dalam batin atau nama itu, ini adalah sebutan, di dalam nama itu ada 4. Wedana, ya, wedana ini adalah kita bisa merasakan, yakni senang, tidak senang, netral, ini wedana. Kemudian sanya, ini yang mengenal, pengenal. Jadi kita bisa mengenali karena kita punya sanya. Kemudian yang keempat, sangkara. Ya, sangkara. Namanya indera pembentuk. Nah, sangkara ini mengacu kepada indera pembentuk. Dalam hal ini adalah cetasika. Cetasika. Faktor-faktor mental. Faktor-faktor batiniah. Cetasika. Faktor-faktor batiniah. Cetasika. Di dalam cetasika itu ada sangkara. Ya, seperti kita tahu ini baik, ini buruk, itu adalah sangkara. Bentukan-bentukan batiniah. Bentukan-bentukan batiniah, namanya sangkara. Ini kalau di dalam pancakanda. Termasuk Anda berpikir ini baik, ini buruk, itu sebenarnya sangkara. Di dalam batin kita. Makanya kalau ibu bapak belajar abhidhamma, selain ada cita, ada cetasika. Di dalam cetasika itu ada 52. Ada wedana, ada sanya, dan sangkara. Sangkara itu ada 50. Ya. Di dalam sangkara atau pembentuk batiniah ini ada yang kusala dan akusala.
seperti Hiri dan Otapa, tahu malu, tahu akibat dari keburukan, ini adalah kusala. Tapi kalau tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut untuk berbuat jahat, ini namanya aku salah. Nah, dan di dalam pancakanda tadi, yang kelima adalah winyana, indera pengetahu, yang mengetahui, namanya winyana, yang mengetahui. Ada sangkara, pembentuk. Nah, makanya sangkara ini diterjemahkan sebagai pembentuk batiniah, indera pembentuk batiniah. Bisa dimengerti ya. Jadi ada sangkara di dalam sabe sangkara anicca adalah pembentuk perpaduan. Kalau di dalam pancakanda adalah bentukan-bentukan batiniah. Kalau di dalam Paticcasamuppada, sangkara yang ada di dalam Paticcasamuppada, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana. Nah, di situ kan ada kata sangkara di sana. Sangkara yang ada di dalam Paticcasamuppada ini mengacu kepada kama, perbuatan yang disertai dengan kehendak. Ini akan menjadi pembentuk kusala maupun akusala. Jadi bisa dimengerti? Jadi kalau di dalam Paticcasamuppada, awija pacaya sangkara, karena ketidaktahuan seseorang membuat karma-karma. Dengan adanya karma-karma, sangkara pacaya winyana. Winyana yang ada di dalam Paticcasamuppada adalah munculnya kelahiran, pati sandi winyana. Karena ada bentukan karma-karma atau sangkara yang ada di dalam Paticcasamuppada itu mengacu kepada bentukan-bentukan karma. Karena masih ada bentukan-bentukan karma, kita masih mengalami punarbawa, kelahiran. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi ada memang istilah sangkara yang ada di dalam sabe sangkara anicca, ada juga sangkara di dalam batiniah, pancakanda itu ya. Sangkara kanda itu batiniah, sangkara kanda. Ada juga sangkara yang ada di dalam Paticcasamuppada. Sangkara yang ada di dalam Paticcasamuppada ini mengacu kepada bentukan-bentukan karma. Seperti kita nih. Karena kita masih membentuk-bentuk karma, ini menjadi benih, bibit yang menjadi kemunculan lagi di kelahiran berikutnya. Makanya sangkara pacaya winyana. Begitu. Kemudian berkenaan dengan sangkara yang ada di dalam dukkha, ya, sangkara yang ada di dalam dukkha, kita tahu sangkara adalah parama dukkha. Karena berbagai faktor pembentuk ini, karena adanya berbagai faktor pembentuk, karena ada bentukan-bentukan, namanya bentukan-bentukan itu tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal ini akan muncul, yakni jati piduka, jara piduka, maranampi duka, soka pari dewa duka, dumana supaya sapi duka, apiehi sampayogo duko, piehi wipayugo duko, yang pincang nalabati tampi dukang, sangkitenak pancuk pak danak kanda duka. Ini adalah sangkara yang semua ini karena faktor pembentuk. Karena ada pembentukannya. Karena ada kelahiran, maka ada usia tua. Karena adanya usia tua, karena sudah lahir tadi, muncullah usia tua. Karena ada kelahiran, maka muncul kematian. Karena ada kelahiran, muncullah, yakni berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci. Karena ada kelahiran, kita masih mengalami, yakni
Usia tua, kematian, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, ada ratap tangis, ada kesedihan, ada keputusasaan. Nah, tidak tercapai yang diinginkan. Singkatnya Sang Buddha menyampaikan, sangkite nak pancuk padana kanda duka. Singkatnya ada 5 gugusan penyebab kemelekatan, inilah penderitaan. Maka di dalam hal ini kita tahu ya, apapun yang muncul dari berbagai faktor pembentuk, makanya kalau seseorang sudah memahami hal ini akan muncul mata dhamma. Seperti halnya Bante Kondanya. Bante Kondanya setelah khotbah Dhamma pertama kali disampaikan, Dhamma Cakkappawatana Sutta dikumandangkan, Bante Kondanya mengerti, yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Apa yang kinci samudaya damang? Yang kinci samudaya damang adalah semua yang muncul dari berbagai faktor pembentuk. Yang kinci samudayang karena ada kemunculan. Yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Apapun yang telah muncul akan mengalami kehancuran. Nah, kita ini karena belum punya pemahaman, ketika sudah muncul, kita melekat. Kita takut kehilangan, takut perpisahan. Makanya ini menjadi penderitaan. Kenapa? Karena kita belum memahami segala sesuatu dengan mata dhamma. Makanya kita belajar dhamma itu tujuannya membuka mata batin agar kita tidak menderita. Jadi kita belajar dhamma itu bukan mencari benar dan salah. Jadi tidak berhenti pada benar dan salah. Tetapi belajar dhamma itu demi manfaat. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma dengan berbagai macam, indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir. Tujuannya adalah untuk membuka mata batin, memunculkan pengetahuan, dan akhirnya kita bisa mencapai kebebasan, nibbana. Jadi kita memahami berbagai macam istilah dhamma, ya, tujuan kita memahami istilah dhamma untuk memahami, membuka mata batin, menimbulkan ketenangan, memunculkan pengetahuan supaya kita tersadarkan. Setelah kita tersadarkan, kita bisa melepaskan. Artinya apa? Kita bebas dari segala penjerat. Makanya ibu bapak saudara-saudari sekalian nanti bisa membaca di dalam Dhamma Cakkappawatana Sutta. Di dalam Dhamma Cakkappawatana Sutta itu adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan pegangan sebagai umat Buddha. Kenapa Sang Buddha mengajarkan dhamma? Jadi supaya ibu bapak mengenal berbagai macam istilah, itu supaya kita punya pengetahuan. Dengan kita punya pengetahuan akan memunculkan ketenangan. Kalau kita punya ketenangan, punya pengetahuan, kita akan menjadi orang yang tersadarkan. Kalau kita sudah sadar, maka kita akan mampu melepaskan. Jadi istilah-istilah tadi, ini tujuannya adalah untuk membantu kita. Ini semua adalah berbagai faktor pembentuk. Ini semua tidak kekal. Sesuatu yang berubah jika kita lekati akan menjadi penderitaan. Kenapa ini berubah? Kenapa tidak memuaskan? Karena pada dasarnya apapun yang ada di dunia ini, sabe dhamma anatta, apapun. Apakah itu bentukan maupun bukan pembentukan, tidak bisa kita sebut sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman, tujuannya supaya kita punya pengetahuan, punya ketenangan, punya kesadaran, dan akhirnya kita bisa melepaskan. Seperti orang yang sudah tahu ada noda, maka orang itu akan membebaskan dirinya dari noda itu.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan di dalam pertanyaan tentang sangkara, ya di sini sedikit banyak Ibu Bapak sudah mulai ada gambaran. Jadi sangkara, ya, sangkara ini mengacu kepada bentukan. Sabe sangkara anicca mengacu kepada bentukan-bentukan apapun. Ya, seperti tadi saya sebutkan, itu bersifat tidak kekal. Kemudian, sangkara yang ada di dalam sangkara kanda ini mengacu kepada faktor batiniah. Sangkara yang ada di dalam paticca samuppada mengacu kepada karma. Sedangkan sangkara yang ada di dalam dukkha ini adalah apapun yang muncul. Apapun yang muncul. Jika kita lekhati karena masih punya tanha, ini akan memunculkan penderitaan. Maka di dalam memahami 4 kebenaran Arya, kita harus memahami dulu tentang dukkha. Kalau dukkha kita belum memahami, kita sangat sulit sekali untuk memahami apa yang menjadi sebab dari dukkha. Seperti kalau kita sudah paham benar tentang dukkha itu apa, kita akan memahami tentang apa menjadi sebab dari dukkha. Dukkha untuk dipahami. Sebab dukkha itulah yang perlu dilenyapkan. Ketika sebab dukkha telah dilenyapkan, penderitaan berakhir. Dan untuk melenyapkan sebab dari penderitaan ada jalannya, yakni jalan mulia berunsur 8. Kebenaran Arya yang keempat adalah kebenaran Arya tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ya, jadi Ibu Bapak saudara-saudari sekalian, kurang lebih seperti itu penjelasan yang Bante sampaikan. Ya, jika masih ada hal yang masih menimbulkan kebingungan, ya Anda boleh ya chat kembali. Ya, nanti bisa dibahas kembali. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya. Ketika timbul kesal, lama-kelamaan kita tahu akan jadi marah. Bagaimana mengalihkan dengan cepat rasa kesal tersebut agar tidak menjadi marah? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kekesalan itu muncul karena ada sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 berkenaan dengan niwarana, rintangan batin, itu ada rintangan batin yang kedua yang disebut dengan biyapada. Biyapada, niat jahat. Kenapa seseorang punya niat jahat menimbulkan kemarahan? Kenapa? Disampaikan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 bagian dari niwarana. Ketika seseorang memperhatikan hal yang tidak disukai secara terus-menerus, nah ini kata kuncinya nih. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak disukai, diperhatikan terus-menerus, akan timbul kekesalan. Dari kekesalan dia terus memperhatikan yang tidak menyenangkan, akan timbul salah satunya kemarahan. Juga bisa muncul yakni dendam. Karena kekesalan itu kalau kita lihat dari akar, ini adalah bersama dengan dosa mula cita. Ya, patiga itu ketidaksenangan. Patiga itu ketidaksenangan. Lantas bagaimana Bante? Kalau muncul kekesalan, maka Anda jangan perhatikan hal yang kurang menyenangkan itu.
Mungkin karena perlakuan orang menimbulkan Anda kesal, ya Anda alihkan perhatiannya pada yang lain. Misalnya punya anak, punya teman, ya. Kemudian kok tidak sejalan ya dengan saya ya. Nah, Anda jangan terbawa oleh kondisi itu. Anda buat kondisi yang baru yang sekiranya bisa mengurai munculnya ketidaksukaan. Maka di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 itu kan disebutkan bagaimana menghilangkan kekesalan. Yang pertama, munculkanlah meta. Muncul meta itu bagaimana? Munculkanlah perasaan bahagia. Kalau Anda sedang benci sama siapapun, Anda kesal sama siapapun, saat itu Anda tidak bahagia. Maka yang pertama Anda harus buat batin Anda bahagia. Meta itu cinta kasih. Cinta kasih itu muncul dikala batin kita bahagia. Maka kita harus mengarahkan perhatian kita pada apa yang membahagiakan bagi kita. Kemudian yang kedua, disampaikan di sana, yakni dengan mengembangkan karuna. Apa itu karuna? Mosok tidak kasihan sama diri sendiri. Kalau kita memperhatikan sesuatu yang tidak menyenangkan, kan kita menderita. Mosok kita biarkan diri kita menderita. Maka jangan perhatikan. Kemudian yang ketiga, milikilah UPK, ketenangan. Ketenangan. Dan yang keempat, asati amanasikara. Apapun yang tidak penting, apapun yang tidak diharapkan, tolong jangan diperhatikan. Jadi yang menyebabkan Anda kesal itu apa? Tolong jangan diperhatikan. Asati amanasikara. Karena setiap orang, setiap apa yang kita jumpai ini selalu berbicara dua. Ada sisi menyenangkannya, ada sisi yang tidak menyenangkannya. Kalau ini sisi yang tidak menyenangkannya, jangan diperhatikan. Perhatikanlah sisi yang menyenangkannya. Supaya apa? Batin kita tidak dibuat menderita. Dan yang kelima, kita harus punya pemahaman kama sakata. Setiap orang punya karma masing-masing. Ya, setiap orang punya karma masing-masing, termasuk kita juga punya karma masing-masing. Ada orang yang buat kita jengkel, ada. Sudah berusaha menghindar, ada ketemu lagi, ada. Kok bisa ketemu begitu ya Bante? Ini juga karena faktor karma. Tapi ingat ya, karma bukan satu-satunya. Ya, karma bukan satu-satunya. Kita bisa meminimalisir dengan hal-hal apapun dengan bijak. Apa yang baik yang saya lakukan? Supaya kita tidak fokus kepada perasaan yang kesal. Supaya kita tidak terarah kepada hal yang tidak menyenangkan. Makanya Anda harus melakukan sesuatu. Apakah Anda baca parita supaya muncul ketenangan? Apakah membaca buku-buku dhamma supaya muncul cinta kasih? Apakah Anda bercerita kepada orang lain supaya mengalihkan perhatian? Itu bisa dilakukan. Tapi kata kuncinya yang mesti diingat adalah yang tidak menyenangkan tolong jangan terlalu banyak diperhatikan. Apapun yang tidak menyenangkan kalau Anda perhatikan secara kontinu berlebihan, membuat Anda makin kesal. Sekolah punya guru, gurunya tidak menyenangkan. Perhatikan terus, nanti Anda kesal. Terus bagaimana Bante? Supaya kita tidak kesal sama guru itu, Anda bisa mengembangkan cinta kasih. Atau Anda renungkan manfaat dari kenapa kita mesti belajar. Supaya apa? Supaya tidak muncul kebencian. Lihat sisi manfaatnya. Jadi dalam hal ini sangat kompleks yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan perhatikan hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman. Memang awalnya Anda perhatikan,
Kalau sudah dirasa itu Anda tidak nyaman, tolong jangan diperhatikan. Alihkanlah perhatiannya kepada yang lain. Jangan terlalu fokus kepada yang tidak menyenangkan itu. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya berkenaan dengan terjemahan terbaru dari duka, yakni sukar bertahan atau sukar ditahan. Apakah maksudnya adalah segala sesuatu itu anicca, hal yang dilekati akan hancur dan membuat penderitaan, atau maksudnya adalah tanha yang tidak dapat ditahan? Nah, berkenaan dengan hal ini mengacu kepada apa yang Anda sampaikan tadi, yakni lebih kepada tentang anicca. Ini lebih kepada anicca. Memang ada jenis duka itu macam-macam, ya. Duka itu jenisnya macam-macam. Seperti sebab duka yang kita tahu itu ada 3. Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Kama tanha, nafsu kesenangan pada pintu indria. Kama. Kama itu adalah kesenangan yang muncul dari 5 tali kesenangan. Ini juga menimbulkan penderitaan. Kemudian bhava tanha, ini kemelekatan pada pandangan kemenjadian, ya. Nafsu kesenangan pada pandangan kama tanha. Ya, kama tanha itu nafsu kesenangan pada kesenangan indriawi. Bhava tanha itu nafsu kesenangan pada pandangan kemenjadian. Vibhava tanha ini adalah nafsu kesenangan pada pandangan ketidakadaan. Vibhava tanha, ketidakmenjadian. Vibhava tanha. Nah, ketika ditanya berkenaan dengan duka, ya, duka ini sukar bertahan, ini mengacu kepada sesuatu yang anicca, yang berubah ini akan sulit untuk dipertahankan. Anicca ini ada kaitannya dengan duka. Anicca duka ini ada kaitannya dengan anatta. Kenapa sesuatu itu sukar bertahan? Kenapa sesuatu itu berubah? Karena sesuatu ini bukan aku, bukan milikku. Kenapa? Karena semua ini dari perpaduan. Bagaimana kita bisa menyebut ada sesuatu yang inti? Karena pada dasarnya semua ini adalah bentukan dari berbagai faktor pembentuk. Makanya ketiga ini adalah tidak bisa dipisah-pisahkan. Anicca, duka, anatta. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya Sang Buddha, kalau kita canting pagi nanti membaca terjemahan, ya, Sang Buddha seringkali menasehatkan kepada para bhikkhu, kepada para siswanya, yakni rupang anicang, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, winyanang anicang. Rupang anatta, wedana anatta, sanya anatta, sangkara anatta, winyanang anatta. Sabe sangkara anicca, sabe dhamma anatta. Kenapa pemahaman ini perlu kita munculkan? Karena kita tahu di dalam kehidupan ini ada penderitaan. Supaya kita tidak menderita, maka kita harus punya pandangan yang benar. Jadi supaya kita tidak menderita, kita harus punya pandangan yang benar. Pandangan benar apa? Segala sesuatu tidak kekal. Segala sesuatu yang tidak kekal ini menimbulkan ketidaknyamanan. Kenapa segala sesuatu ini tidak kekal?
Karena segala sesuatu ini tidak bisa kita sebut sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Ini berkaitan dengan pandangan supaya kita bisa melepaskan. Kenapa kita menderita? Yang membuat kita menderita karena masih ada konsep labelkunya. Mobilku, keluargaku, milikku. Karena sesuatu yang ada kunya kemudian berubah, kita sukar untuk menerima. Tapi kalau itu punya orang, lain ceritanya. Jadi kalau ini misalnya punya orang pecah, mungkin kita biasa saja. Mungkin kita hanya berpikir, ya itu tidak wajar. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang kita lekati ini milikku, tiba-tiba pecah, hilang, dicuri orang misalnya, kita menjadi kecewa. Kenapa kita menjadi menderita? Karena kita punya kemelekatan yang disebut dengan attawada upadana. Kemelekatan pada pandangan ini milikku. Lantas bagaimana supaya kita tidak melekat pada pandangan ini milikku? Cobalah diperhatikan. Bagaimana kita sebut itu milikku? Kalau apa yang kita miliki ini berubah. Jadi ajaran ini bukan membuat kita pesimis. Tetapi ajaran ini membuat kita tegar. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, kita paham. Ini tidak kekal. Apapun yang muncul akan berlangsung. Dan apapun yang sudah berlangsung akan tenggelam. Sesuatu yang tenggelam akan muncul lagi. Terus. Selama masih ada kondisi, maka akan muncul berlangsung tenggelam. Ya, muncul berlangsung tenggelam selama masih ada kondisi. Seperti halnya matahari. Pagi hari muncul dari timur, siang hari di tengah, sore hari dia mulai tenggelam. Malam tidak kelihatan. Matahari malam tidak kelihatan. Besok pagi muncul lagi. Kita tidak bisa mengatakan, oh matahariku, tidak bisa. Kenapa? Itu juga berbagai faktor pembentuk. Bumi berputar, ini menyebabkan adanya siang dan malam. Ya, kita tahu dari situ. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, jadi berkenaan dengan rentetan, makanya kalau kita belajar Dhamma, kita nanti akan tahu duduknya di mana. Jadi sangkara, ya ini akan menimbulkan duka. Kenapa sangkara menimbulkan duka? Karena sangkara ini anicca. Dan sesuatu yang berubah karena ada nafsu, ini menimbulkan penderitaan. Anda mencintai sesuatu, tapi yang Anda cintai berubah. Kenapa Anda mencintai? Karena Anda masih punya kesenangan indriawi, kama tanha, menjadi menderita. Tapi kalau kita punya pemahaman, apapun yang muncul ini tidak kekal. Setelah direnungkan, dipahami, mungkin awalnya dengan rasio, dengan penalaran, karena itu diulang-ulang, lama-lama Anda punya ketegaran. Jangankan yang di luar, yang di dalam pun juga tidak kekal. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan pemahaman ini perlu kita dari sekarang. Jadi ajaran ini tentang anicca dukkha anatta, ini supaya kita bukan menjadi yang pesimis, tapi kita bisa melihat hakikat sebenarnya, sehingga kita akhirnya dapat membebaskan diri dari pandangan keliru sehubungan dengan sakaya ditti, ini milikku yang kekal. Kalau kita sudah bebas dari pandangan keliru, mata Dhamma sudah mulai kelihatan. Kita masuk di dalam arus Dhamma sehingga kita bisa membebaskan diri dari penderitaan. Begitu ya. Izin bertanya Bante,
Sebagai umat awam, saya tidak bisa mengukur kemajuan pembinaan samadhi saya karena belum ada kesempatan untuk latihan bersama secara intensif dan belum mempunyai guru meditasi. Apakah ada indikator yang bisa menjadi patokan jika pembinaan diri kita sudah di arah yang benar? Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, samadhi adalah cara untuk melatih pikiran. Jadi samadhi ini berbicara tentang bagaimana kita bisa melatih pikiran kita. Jadi orang yang bersamadhi itu bukan mencari sesuatu, tetapi melatih pikiran supaya pikiran tidak mengembara. Itu yang pertama yang harus dimengerti. Jadi orang samadhi itu bukan mencari sesuatu. Apakah kesaktian? Dalam meditasi Buddhis, karena berbicara tentang asas manfaat supaya tidak menderita. Asas manfaat supaya tidak menderita. Jadi dalam meditasi Buddhis ini, samadhi adalah cara untuk melatih batin. Dan apa yang perlu kita latih? Bagaimana supaya pikiran ini tidak berkelana. Makanya dalam meditasi Buddhis itu perlu ada objeknya. Objek itu adalah sesuatu yang kita jadikan objek perhatian. Namanya objek itu adalah sesuatu yang diperhatikan. Apa yang kita perhatikan? Bagi kita yang masih pemula, Bante menyarankan, perhatikanlah tubuh jasmani Anda. Tujuannya apa, Bante? Memperhatikan tubuh jasmani supaya pikiran Anda tidak mengembara. Mengembaranya kemana? Kalau tidak ke masa lampau, kita mengembara ke masa depan. Makanya, supaya pikiran tidak mengembara, kita butuh objek. Salah satunya adalah kita bisa menjadikan tubuh ini menjadi objek perhatiannya. Kenapa? Karena ketika Anda pejamkan mata, kalau Anda tidak punya objek perhatian jasmani, Anda akan terbawa pada pemikiran. Meditasi bukan waktunya untuk berpikir. Makanya orang meditasi itu butuh sati. Sati itu harus ingat, saat ini saya memperhatikan tubuh jasmani. Jadi di antara Bapak dan Ibu yang masih kesulitan meditasi, cobalah selama satu sesi meditasi, apakah 15 menit, apakah 20 menit, apakah 30 menit, Anda bisa jadikan tubuh jasmani Anda sebagai landasan perhatian. Jadi kalau ditanya apa, Bante, indikator kemajuan dari kita meditasi, adalah pikiran yang tidak lagi mengembara. Jadi ibu bapak bisa jadikan tubuh jasmani. Rasakan postur duduk Anda dulu. Diamlah, perhatikan postur duduk Anda. Saat ini sedang duduk, perhatikan postur duduk Anda. Tidak perlu dikomentari. Perhatikan saja postur duduk Anda dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menenangkan batin. Jadi tujuannya untuk menenangkan batin. Makanya untuk kita yang masih awal-awal, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Perhatikan dulu tubuh jasmaninya. Diamlah. Rasakan postur duduk Anda. Kalau tubuhnya di sini, perhatiannya juga di sini, maka ketenangan akan muncul di sini. Kita butuh samadhi. Samadhi membantu kita di dalam ketenangan. Kalau jasmani Anda sudah nyaman, pikiran Anda tidak mengembara, nanti mudah sekali kok. Ketika jasmani Anda tidak bergerak,
Anda bisa merasakan napas masuk, napas keluar ini dengan alami. Anda tidak perlu memaksa. Awalilah dengan tubuh yang rileks dulu. Perhatikan postur duduk Anda terus-menerus, dilatih dulu. Postur duduknya Anda juga bisa memperhatikan tulang punggung Anda. Anda perhatikan tulang punggung. Ya, ini salah satunya ya, bukan satu-satunya ya. Anda perhatikan tulang punggung Anda, bisa juga. Jadi sikap duduk yang tegak Anda perhatikan. Tubuhnya di sini, perhatiannya di sini, maka ketenangan akan muncul di sini dan saat ini. Kenapa kita meditasi jadi gelisah? Kenapa meditasi menjadi tidak tenang? Karena orangnya duduk di sini, pikirannya sudah kemana-mana, ingat cucian, ingat masakan, ingat belanjaan, ingat pekerjaan. Nah, sehingga apa? Ketika duduk meditasi sebentar saja menjadi tidak tahan. Makanya sebelum Anda meditasi, perhatikan tubuh jasmaninya. Terkhusus yang punya kecenderungan untuk gampang sekali pikirannya berkelana. Ingat ini, ingat itu. Ya, untuk yang jenis demikian, perhatikan saja tubuh jasmaninya. Kalau Anda tanya kepada saya, Bante, apakah Sang Buddha memperhatikan tubuh jasmani juga dianjurkan? Oh tentu, ini dianjurkan sekali. Di dalam Kayanupasana, perhatian sama tubuh jasmani itu disampaikan. Jadi Anda jangan ragu-ragu lagi. Bahkan di dalam Samyutta Nikaya ada salah satu judul khotbah yang berjudul yakni Janapada Kalyani Sutta. Jadi Anda jangan ragu-ragu. Kenapa memperhatikan tubuh jasmani, Bante? Di berbagai hal, Guru Buddha senantiasa ketika tubuh ini diperhatikan, yang pertama yang kita dapatkan adalah kita akan memperoleh ketenangan. Pikiran tidak lagi mengembara. Yang membuat pikiran ini mengembara karena kita lupa kalau saat ini sedang duduk di sini, kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran. Dan akibatnya kita terlilit dalam pemikiran itu terus. Akhirnya apa? Timbullah lamunan-lamunan, timbullah pemikiran-pemikiran yang menyebabkan duduk sebentar rasanya lama. Jadi nanti ibu bapak bisa latihan, ya, perhatikan tubuh jasmaninya. Perhatikan postur duduknya. Itu dulu dilatih. Ya, nanti kalau sudah jasmaninya terbiasa di sini dan saat ini, Anda baru lanjutkan, rasakan napas masuk, napas keluar. Jadi indikator dari kemajuan kita punya samadhi adalah pikiran sudah tidak lagi mengembara. Sudah tidak lagi ada lamunan-lamunan. Sudah tidak lagi terbawa pada pemikiran-pemikiran yang di luar dari meditasi. Pikirannya hanya tertuju pada di sini dan saat ini. Begitu. Bisa dimengerti ya? Malam Bante, mau tanya, bagaimana cara hidup sesuai dengan Dhamma? Selain mempraktekkan sila, dana, dan meditasi bagi umat awam. Selain kita mempraktekkan yakni dana, sila, samadhi, kita tentu berupaya senantiasa terus menjaga keyakinan. Bagaimana supaya kita
senantiasa menjaga keyakinan seperti apa yang Bante pernah sampaikan di salah satu khotbah ya. Ini ada di dalam Dhammawibhaga. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya tentang penjelasan ini berkenaan dengan wudi. Hal yang membawa pada perkembangan. Hal yang membawa pada perkembangan wudi. Di sana disebutkan ada 4 hal. Sapurisa sangsewa. Apa itu? Bergaul dengan para yang mulia. Kemudian yang kedua, sadama sawanang. Ketika para yang mulia menyampaikan pesan dhamma, dengarkanlah dengan perhatian. Kemudian yang ketiga, yuniso manasikara. Apa yang sudah diperhatikan, apa yang tadi didengarkan dengan perhatian, renungkan kembali. Dan yang keempat, apa yang sudah didengarkan, apa yang sudah direnungkan, yang keempat adalah praktekkanlah. Dhammanu dhamma pati-pati. Jadi sebagai umat awam, apa yang perlu dilakukan? Bergaulah dengan para yang mulia. Ketika para yang mulia ini berbicara, dengarkanlah dengan perhatian. Saddama sawanang. Kemudian yang ketiga, apa yang didengar? Cobalah direnungkan kembali. Apa yang pernah didengar direnungkan kembali. Kalau masih ada keraguan, Anda bisa buka kembali atau bertanya kembali. Boleh. Buka kembali apa Bante? Buku Tipitaka. Boleh. Apakah Sutta Pitaka yang di dalamnya ada Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Kudaka Nikaya, boleh, bisa buka kembali. Makanya di dalam Yuniso Manasikara ini kita tidak hanya mendengar katanya, tapi kita juga tahu dasarnya dari mana. Supaya apa? Apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipelajari ini dengan yakin dipraktekkan. Dhammanu dhamma pati-pati. Apa yang sudah didengar ini dengan kesungguhan terdorong untuk dipraktekkan. Apakah itu dana, apakah itu sila, apakah itu samadhi, termasuk juga pannya. Begitu. Ya. Jadi dalam hal ini apa yang harus dilakukan? 4 hal. Ini ada dalam wudi. 4 hal yang membawa pada perkembangan. Bergaulah dengan para yang mulia. Ketika para yang mulia berbicara, dengarkanlah dengan perhatian. Yang ketiga, apa yang sudah didengar? Renungkan kembali. Dan apa yang sudah direnungkan, yang barusan didengar, sebisa mungkin praktekkanlah. Dhammanu dhamma pati-pati. Begitu ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Bagaimana caranya umat Buddha memasuki surga yang paling tinggi? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan surga, surga ini di dalam 31 alam kehidupan, kita harus tahu dulu, alam kehidupan ini terbagi menjadi 3. Alam kama bumi, alam rupa bumi, dan alam arupa bumi. Kama bumi itu alam nafsu yang ditempati oleh makhluk-makhluk yang masih punya nafsu. Kama bumi. Kama bumi terbagi menjadi 2. Ada yang dugati dan ada yang sugati.
Dugati itu adalah alam penderitaan. Mulai dari alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura. Ini adalah dugati. Tidak ada kebahagiaan dugati. Selain alam dugati, di dalam kama bumi itu ada alam sugati, alam bahagia. Alam bahagia ini alam manusia. Ini masuknya juga alam bahagia juga, sugati. Selain alam manusia, sisanya ini ada alam surga. Yang dekat dengan manusia adalah Catu Maharajika. Catu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimarawati, dan para Nimita Wasawati. Nah, kalau ditanya bagaimana seseorang lahir di alam surga yang paling tinggi, untuk lahir di alam surga ini butuh kekuatan, yakni keyakinan, sada, ada di sana. Kemudian juga sila ada di sana. Makanya kalau Anda punya keyakinan, ya salah satu dari keyakinan itu Anda praktek memberi. Selain Anda praktek memberi, Anda juga jaga sila. Ya, jaga sila. Silena sugating yanti. Siapapun yang menjalankan 5 silena punya kebiasaan yang baik, dia bisa terlahir di alam surga. Makanya, kalau Anda ingin lahir di alam surga, Anda jangan menyimpan kebencian. Kebencian itu menjadi penghalang untuk lahir di alam surga. Ya, kalau Anda punya kebencian, maka menjadi penghalang lahir di alam surga. Demikian pula kalau Anda sebelum tutup mata ada kemelekatan kepada pintu indria, ya dalam hal ini meninggal dengan pikiran tidak tenang, mungkin melekat dengan toko, melekat dengan rumah. Nah, ini akan ada ya penghalang untuk lahir di alam bahagia. Maka sebisa mungkin ketika seseorang mau tutup usia, ya hendaknya pikirannya dijaga. Supaya pikirannya muncul pikiran yang baik, sekarang buatlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti ya punya perilaku yang baik. Kemudian jaga pikiran, tidak mudah emosian, punya kesabaran. Kalau hal-hal baik ini masih ada pada kita, tidak ada hal-hal buruk, dan kita masih ada nafsu, kita masih lahir di alam surga. Tapi kalau nafsu sudah tidak ada, meskipun kita belum mencapai kesucian, dalam hal ini sudah mampu menekan 5 rintangan batin, kama canda biapada tinamida udaka kukuca wicikica mampu ditekan, seseorang ketika tutup usia bisa lahir di alam Brahma. Jadi kalau tanyanya berkenaan bagaimana lahir di alam surga, Anda mesti punya kebiasaan yang baik. Dan supaya kita punya kebiasaan yang baik, kita harus punya keyakinan kepada hal-hal yang baik. Ya, itu disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Anupubikata, dhamma awal bagi perumah tangga. Dana, sila, surga. Tuh. Orang yang punya kebiasaan memberi, tidak kikir. Orang yang punya perilaku baik, silanya baik, akan terkondisi lahir di alam surga. Ya, jadi di sini ini kondisinya yang harus dilakukan. Tidak kikir, artinya pikirannya tanpa kemelekatan. Kalau orang mampu berdana berarti tidak ada kebencian. Ditambah lagi dia punya sila yang bagus. Ketika meninggal dia juga tidak kebingungan. Makanya meditasi itu juga perlu juga. Supaya kita tidak bingung.
ketika mau tutup usia tidak bingung. Nah, kalau hal-hal ini telah kita miliki, ya kita akan lahir di alam yang bahagia. Salah satunya bisa terkondisi di alam surga. Begitu ya. Makin banyak latihan kebaikan-kebaikan yang kita miliki akan mendorong lahir ke surga mana yang kita kehendaki. Apakah tusita? Apakah paranimita wasawati? Beberapa murid yang berkeyakinan mereka memilih terlahir di surga tusita. Alasannya apa? Mereka terlahir di surga tusita. Alasannya di surga tusita inilah tempat di mana Bodhisatta sebelum Bodhisatta lahir terakhir kalinya. Seperti apa yang tertulis dan diyakini oleh umat Buddha sekarang. Bodhisatta Maitreya, calon dari Buddha Maitreya, saat ini berada di surga Tusita. Begitu ya.